Ini dia. Apakah sudah terlihat di layar kalian? William, sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Pembagian suku banyak atau polinom ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nanti kalian muncul soal 15Y pangkat 3 dikurangi 30Y ditambah 7 dikurangi 19Y kuadrat kalau dibagi dengan 3Y kuadrat min 2 min 5Y. Itu sama dengan apa ya? Nah, agak susah ya nampaknya ya. Nah, nanti kita akan pelajari ini. Nah, perhatikan contoh-contohnya. Kita ke contoh yang pertama dulu nih. Kalau 4X pangkat 3 ditambah 6X dikurangi 5 mau dibagi 2. Ah, gampang nih. Semua sukunya aja bagi dengan 2 ya. Nah, begitu caranya. Bagi aja 2 semuanya. Kemudian sederhanakan. Ya udah jadi, begitu ya. Nah, kalau pembagiannya masih sederhana, beda yang contoh pertama tadi ya. Kemudian contoh yang kedua. Kalau kalian dapat dibagi 2X, nah udah tambah nih ada variabelnya di penyebutnya. Oke, karena ini masih satu suku, sama aja semua suku kita bagi sama 2X ya. Nah, kita dapatkan bentuknya jadi seperti ini. 2X pangkat 3 dibagi 2X ditambah 6X pangkat 2 dibagi 2X ditambah 4X dibagi 2X. Tinggal disederhanakan ya. 2 dibagi 2, 1. X pangkat 3 dibagi X pangkat 1, ini pangkatnya berkurang 1 ya berarti ya. Nah, jadinya X kuadrat, ini jadi X pangkat 1, 6 dibagi 2, 3 ya. 4 dibagi 2, 2. X dibagi X hilang karena X pangkat 1 dikurangi 1 ya, jadi X pangkat 0. Nah, begitu. Sekarang kalau pembaginya sudah, ini dihapus dulu. Kalau nanti pembaginya sudah lebih dari 2 suku ya. Nah, kita mengingat ini dulu nih. Karena nanti konsep di pembagian waktu SD ya, ini. Konsep di sinilah yang akan kita adopsi, kita ambil. Nah, kita ingat dulu nih pembagiannya gimana caranya. Nah, kita ingat ya. Pembagiannya adalah pertama jangan langsung semuanya kita bagi 11, tapi yang bisa dibagi 11 dulu yang dari depan nih. 8, nggak bisa, ambil satu lagi, 80 bagi 11 gitu ya. Hasilnya kita letakkan di atas tuh 7, 80 dibagi 11 tuh 77 ya. Nah, berarti dibagi 7 tuh, 77 kita letakkan di bawahnya. Kemudian kita kurang gitu kan. Nah, kemudian 3 kita turunkan. Nah, karena 33 bisa dibagi 11 kita bagi aja dulu. Letakkan di sana dapat 33. Kemudian 0 nih. 4-nya turun. Nah, nggak bisa ya. 0. Ya udah, bersisa 4 kan? Nah, ya udah kalau 4 nggak bisa dibagi 11 ya udah dia ini namanya hasil bagi ya. Ini namanya hasil bagi nanti ini hasil bagi, saya ketik aja deh. Ini hasil bagi. Kemudian yang ini nanti sisa pembagian nih. Sisa pembagian. Ini adalah sisa pembagian. Nah, seperti itu nanti. Nah, ini adalah sisanya. Nah, kalau di angka kalian menuliskannya menjadi seperti ini. Tapi nanti kalau di polinom kalian menuliskannya gini. 8034 itu sama dengan 11 dikali hasil bagi 730 ditambah sisanya 4. Nah, ini nanti pattern-nya di bentuk polinom itu kalian menuliskannya seperti ini. Nanti ini fx sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Begitu ya penulisannya ya. Oke, kita sekarang lanjutkan ke contoh soal di polinomnya sekarang. Nah, ini kita mengadopsi cara di sini ya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Nah, sekarang nih, pembaginya sudah 2 suku. Caranya sama yang kita pakai. Nah, ini kenapa saya, Bu, bukannya ini bisa difaktorin? Bisa.
Tetapi kita memakai yang sederhana dulu supaya nanti kan polinom kan bisa pangkat 5, bisa pangkat 7 gitu ya. Supaya terbiasa nih. Jadi kalian kalau pangkat 5, pangkat 7 kan nggak bisa difaktorin. Kalian harus membagi seperti ini gitu kan. Kemudian, nah ini yang kita bagi adalah X kuadratnya. Jangan semuanya, tapi kepalanya aja. X kuadrat kita bagi sama X. Nah, kita ambil yang ini. Nah, ini dulu kita bagi. Nah, X kuadrat dibagi X. Hasilnya apa? X, ya nggak? Kita letakkan di sana. Nah, kita letakkan. Ini hasilnya adalah X. Kita letakkan di sana. Nah, di atas. Oke. Kemudian kita kali nih. X dikali sama X min 2. Nah, kita letakkan di bawahnya X kuadrat plus 2X ini. Kemudian kita kurang ya. Nah, ini kita kurang. Kemudian ini kita dikurang berarti hasilnya adalah X kuadrat dikurangi X kuadrat habis. 2X dikurangi min 2X berarti jadinya 4X ya. Kemudian min 8 kita turunkan ke bawah. Nah, kemudian kita bagi kepalanya lagi. 4X dibagi sama X. Nah, gitu ya. 4X dibagi X. Hasilnya apa? Hasilnya adalah 4 ya. Nah, 4 ini kita letakkan di sebelahnya X ini, gitu ya. Berarti dia adalah plus. Nah, kemudian 4 ini kita kali sama X min 2 lagi. Nah, kita letakkan di bawahnya 4X min 8. Kemudian kita kurang lagi. Nah, hasilnya adalah 0. Nah, kalau 0, ya sudah, berarti dia sisanya 0 ya. Nah, maka nanti di polinomnya, nanti kalian tuliskan menjadi ini. Fx, jangan fx, kan ada fungsinya ya. X kuadrat plus 2x min 8 sama dengan, saya tulis di bawahnya, pembaginya adalah x min 2 dikali sama x plus 4. Oke. Sisanya berapa? Sisanya 0. Ya udah, berarti dia ditambah 0. Nah, begini. Ini adalah penulisan polinomnya nanti. Oke. Ini adalah hasil bagi ya. Hasil bagi itu biasanya nanti dituliskan menjadi HX gitu ya. Ini adalah sisanya. Nah, sisa itu biasanya S dilambangkan. Apakah jelas? Jelas ya? Oke. Kita lanjutin contoh yang berikutnya. Ini saya hapus. Contoh berikutnya. Nah, ini perhatikan, ini adalah hasil bagi. Nah, kita cek untuk meyakinkan apakah kita benar melakukan proses pembagiannya. Oke. Contoh yang kedua. Nah, ya silakan semua mencoba supaya yakin aku tuh ngerti enggak gitu. Ya, silakan. Nanti kita samakan jawabannya apakah sama dengan yang di sini. Semua mencoba ya. Sudah dapat belum? Brandon, sudah dapat? Belum.
Ivan udah dapat? Belum. Rick, udah dapat Rick? Belum, Bu. Belum. Satria? Udah dapat? Belum, Bu. Belum. Cherry udah dapat? Belum, Bu. Belum. Oke. Coba kita lihat lagi di sini ya. X pangkat 6 min 13 X pangkat 3 plus 42 kita bagi sama pembagi diletakkan sebelah sini. Yang kita bagi itu yang X pangkat 6 ini dibagi sama X pangkat 3 hasilnya apa? Nira. X pangkat 6 dibagi X pangkat 3. Ya, kita letakkan di atas sini ya, di atas sini. Nah, X pangkat 3. Nah, ini dia. Kemudian X pangkat 3 kita kali sama X pangkat 3 min 7 ya. Kita letakkan di bawahnya sini. Nah, jadinya X pangkat 6. Diingat ya, jangan keliru mengalihkan X kali X itu pangkatnya bertambah. X pangkat 6 min 7X pangkat 3. Kemudian kita kurang nih. Kurang ya. Kemudian 42 turunin. Nah, kemudian kita bagi lagi nih, masih bisa dibagi nih. Min 6X pangkat 3 dibagi sekali lagi sama X pangkat 3. Hasilnya kita letakkan di sini. Nah, kemudian kita kali lagi, diletakkan di bawah sini. Nah, kemudian kita kurang, ternyata habis ya, 0. Oke, berarti kita punya, ini adalah hasil bagi ya. Ini adalah hasil bagi. Sebentar, saya buatkan kotaknya enggak. Oh iya, ini adalah hasil bagi. Kita cek ya, apakah benar nih hasil bagi dikali pembagi, hasilnya adalah yang di sini. Ternyata benar ya. Oke, ini adalah hasil bagi namanya yang di atas HX, biasanya disimbolkan dengan HX ya. Kemudian ini adalah sisanya. Bu, apakah sisanya selalu 0? Nggak selalu ya? Nggak selalu. Oke. Nah, kalau misalnya disusun bentuk panjang gimana, Bu? Nah, susun panjang dia menjadi seperti ini. X pangkat 6 dikurangi 13 X pangkat 3 ditambah 42. Jadi fungsi aslinya itu sama dengan pembagi X pangkat 3 min 7 kemudian dikali sama hasil baginya. Hasil baginya adalah X pangkat 3 min 6. Kemudian ditambah sisa. Nah, ditambah sisa. Sisanya adalah 0. Nah, begitu. Ini adalah penulisan bentuk panjangnya ya. Biasanya nanti akan diminta juga tuliskan dalam bentuk persamaannya gitu. Persamaannya adalah kayak gini. Jadi fungsi aslinya, polinom aslinya itu sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Jelas ya? Bisa ya? Oke. Nah, sekarang contoh lagi ya, soal lagi ya. Oke, udah dicatat? Udah ya? Oke. Sekarang contoh lagi, soal lagi. Nah, ini. Coba, yuk silahkan semua mencoba mengerjakan soal ini. Caranya kayak tadi ya. Kita bagi. Nah, mesti ada yang ketinggalan tadi. Egi, coba disamakan. Jadi ini soal ini beda sama yang soal tadi. Karena tadi kan pembaginya pangkat 3 ya nggak? Di sini pangkat 6, kemudian pangkat 3. Nah, jadi kita nggak usah ngurutin nih derajatnya.
Tapi kalau yang ini, karena pembaginya adalah pangkat 1 tuh, perhatikan, pembaginya pangkat 1. Kemudian ini pangkat 4, kemudian kok di sini pangkat 2. Lah kok ini nggak urut ya? Kan polinom harus urut ya. Maka diurutkan nih, ada 0x pangkat 3. Kemudian habis pangkat 2 harusnya pangkat 1 dulu. Ini langsung konstanta. Nah, berarti munculkan 0x pangkat 1. Nah, habis itu baru dibagi. Pokoknya kan operasi penjumlahan sama pengurangan itu hanya berlaku pada koefisien yang sukunya sederajat ya. Nah, jangan lupa. Nah, sekarang X pangkat 4 ini kita bagi sama X pangkat 1. Hasilnya kita letakkan di sana. Kemudian X pangkat 3 kita kali sama X plus 1. Jadinya adalah X pangkat 4 plus X pangkat 3. Nah, karena tadi di soalnya nggak ada pangkat 3 nih, hati-hati ya, jangan dioperasikan sama yang X pangkat 2 nih. Kemudian kita kurang. Nah, min ya jadinya ya. Karena kan di sini dikurang nih. 0 dikurangi 1 ya udah min 1 gitu ya. Kemudian X pangkat 2 kita turunkan ke bawah. Nah, kita bagi lagi nih, min X pangkat 3 dibagi sama X pangkat 1. Kita letakkan di sebelahnya X pangkat 3 nih. Min X kuadrat. Nah, min X kuadrat kita kali lagi sama X plus 1. Kita letakkan di bawahnya min X pangkat 3 plus X kuadrat. Nah, dapatnya seperti itu. Kemudian kita kurang. Nah, dikurang ya. Dikurang, min X pangkat 3-nya hilang. X pangkat 2, nah ini hati-hati ya. X pangkat 2 min X kuadrat, jadinya plus 2X kuadrat. Ya Kak? Nah, 0X-nya kita turunin. Nah, 2X kuadrat apakah masih bisa dibagi X? Masih bisa. Yaitu dapat 2X. Kita letakkan di sana. 2X kita kali lagi sama X plus 1 nih. Kita letakkan di bawahnya. 2X kuadrat plus 0X. Nah, kemudian kita kurang lagi nih. Dikurang. 2X pangkat 2 hilang nih ya. Ini hilang. Ini hilang. Ini hilang. Nah, 0 dikurangi 2X. Berarti min 2X ya. Min 2X. Kemudian plus 1-nya kita turunkan. Nah, nggak cukup saya pindah ke sini ya. Kemudian dibagi lagi nih, min 2X masih bisa dibagi X, yaitu min 2. Nah, kita letakkan di sana. Kemudian, nah ini saya pindahin ke sini. Min 2 kita kali sama X plus 2 nih, kita letakkan di bawahnya min 2X plus 1. Nah, kemudian kita kurang ya. Dikurang. Nah, ketemu nih. Ini adalah sisa ya. Ini adalah sisa. Yang ini adalah hasil bagi. Ini adalah HX. HX. Kemudian yang ini adalah sisa. Oke. Apakah jelas? Paham ya? Boleh apa? Berarti kalau yang kayak misalnya kok yang pangkat X pangkat 3 itu kan dia nggak punya sukunya nggak ada. Berarti Itu 0. dibikin 0 kalau seandainya X itu aja, Bu. Nggak ada di sini. Di soalnya nggak tertulis. Artinya dia 0 gitu. Ki? Iya. Oke. Cuman maksudnya pembagi X yang pembaginya itu harus pangkat 1 kah atau gimana, Bu? Pembaginya. Loh, ini kita konsentrasi di sini terus, Ki. Jadi gini. Kan yang kita bagi ini kepalanya nih, kepala dibagi kepala, ya udah pangkat 3 nih, ya kan? Terus habis itu dikurang, oh ternyata dapatnya nih 0 min X, ya udah ini yang kita bagi sekarang. Min X pangkat 3 hasil penjumlahannya ya. Min X pangkat 3 kita bagi sama X lagi nih, pangkat 1 lagi pembaginya. Jadi min X kuadrat. Kemudian kita kali nih. Kemudian dikurang lagi nih, ketemu yang 2X pangkat 2 nih. Kita bagi sama pangkat 1 lagi nih. Selalu ya ke sana ya. Dapatnya 2X. Dapat di sini. Nah, ini nolnya itu berfungsi untuk di sini dijumlahin sama dia nih. Nah, dikurang ya. Dapatnya yang ini. Nah, inilah yang akan kita bagi sama X nih sampai dia nggak bisa dibagi X lagi. Nah, ini 3 kan udah nggak bisa dibagi X lagi ya. Karena 3 kan nggak punya variabel X. Ya udah stop sampai di situ. Jelas ya, Egi? Kalau bedanya sama yang soal sebelumnya kan dia X pangkat 6 terus X. Kalau sebelumnya kan pangkat 6, kemudian X pangkat 3.
Nah, ini perhatikan. Kemudian konstantanya berapa tadi ya? Ini mau dibagi sama X pangkat 3. Nah, karena dia nggak muncul pangkat yang lainnya, ini tadi berapa ya? Ingat nggak, Egi, berapa tadi angkanya? Berapa? 6. Itu pangkat 2 atau pangkat 3, Bu? Yang 3. 3 kan? kayaknya itu Tiga, min 13 X pangkat 3 deh, kalau nggak salah. yang mana? Yang suku kedua, Ini plus. min 13. Oke. Min 13. X pangkat 3 ya, benar? Terus Kemudian plus plus 42. 42. 42. Oke. Ya. Nah, di sini pembaginya apa? X pangkat 3. Min, Iya, min berapa? min 7, Bu. Oke. Nah, ini perhatikan. Kalau di sini kan kenapa saya nggak ngurutin yang pangkat 5, pangkat 4 gitu ya. Nah, ini perhatikan karena pembaginya pangkat 3 nih, kan di sini dapatnya langsung pangkat 3 nih. Nah, kalau dikali itu langsung dapat pangkat 6 sama pangkat 3 nih, Egi. Jadi nggak ada pangkat yang lainnya selain mereka. Paham? Jadi saya nggak usah jabarin, karena nanti dijabarin pun sia-sia, nggak berguna juga. Oke, paham, Egi? Berarti lihat kelipatannya gitu, Bu. Atau Bu, kalau misalnya saya nggak mau, saya mau jabarin aja deh, gitu, boleh nggak? Boleh aja. Misalnya ya, nih, saya takut nggak bisa bedain misalnya ya. Oh, ini kan nggak ada pangkat 5 nih, berarti 0 X pangkat 5. Kemudian pangkat 4 nggak ada juga, ya udah 0 X pangkat 4. Kemudian pangkat 3-nya ada nih, min 13 X pangkat 3. Oke, pangkat 2 nggak ada nih. Oke, 0 X pangkat 2. Kemudian pangkat 1 nggak ada juga nih. Nabrak-nabrak ya. Bentar. Saya pakai warna apa ya? Hijau deh. Nah, plus 0x ya kan? 0x. Kemudian baru plus 42. Nah, 42. Oke. Bu, kalau saya pakai seperti ini aja boleh nggak? Boleh. Nah, di sini kan X pangkat 3 nih. Min 7 ya. 7. Nah, kita bagi X pangkat 6 dibagi X pangkat 3. Di sini X pangkat 3 kan? Kita kali nih. Di sini X pangkat 3. Min, nah ini 0 nggak berguna. Ya udah kita letakkan di sini. Min 7 X pangkat 3. Nah, begitu, Egi. Kan kita bisa menjumlahkan jika derajatnya sama, ya enggak? Ini 6. Ngawur ya. Nah, ini habis. Ini juga habis semua nih, karena 0 kan diturunin 0 lagi, ya kan? Nah, berarti kita tinggal menghitung yang ini nih. Min 13 ditambah 7. Berarti min 8 ya. Min 8 X pangkat 3. Nah, kemudian 0 ini turun. 0 ya, turun ya. Plus. Kalau pangkatnya masih lebih di bawahnya, kita turunin aja. Kalau pangkatnya di atasnya udah pasti hilang. Plus 42. Ini nabrak-nabrak ya. 42. Oke. Nah, sekarang yang kita bagi adalah yang derajat tertingginya ini. Min 8X pangkat 3 dibagi X pangkat 3. Min 8 dong. Nah, kemudian min 8 kita kali lagi nih. Min 8 dikali X pangkat 3 berarti min 8 X pangkat 3. Min 8 kali 7 berapa nih? Ini nggak ada X-nya ya. Berarti di sana plus berapa ya? 8 kali 7 ya? 56 ya? Iya, Bu. 56. Oke, ini dikurang nih. Dikurang. Ini habis semua nih depannya. Berarti 42 dikurangi 56 berarti min berapa nih, Gi? Kok beda? Ini ada angka yang sama ya? Yang beda ya, Gi? 56 dikurangi 42. Berapa, Gi? 14 ya? Min 14 ya? Oke, ini sisanya. Oke. Gitu? Jelas, Egi? Jelas, Bu. Oke, yang lainnya juga ya?
Apakah jelas? Oke. Kita lanjutkan. Masih ada nggak ya? Saya hapus ya. Oke. Saya hapus. Kita ke contoh berikutnya. Ibu, saya mau Ya, nanya. apa? Boleh Jadi apa? kalau beda cara itu bisa beda jawaban. Enggak, ini paling ada angka yang sama, ada angka yang beda tadi ya. Tadi ada angka yang beda nggak Ciara tadi? Kita back dulu ya, coba ya. Kita kembali ke soal yang tadi. Ini, oh tadi saya yang salah tadi. 13 dikurangi 7, tadi saya 8, Ciara. Yang benar yang ini. Oke. Maafkan saya. Jadi selalu sama ya, Ciara ya? Nggak mungkin berbeda. Oke. Makasih, Bu. Ya, kita lanjutin ya. Oke, nah ini penulisannya nanti yang ini nggak usah diikutin ini. Ini nggak usah. Nah, pokoknya nanti penulisannya adalah kalau ditanya hasil baginya berarti sebutkan yang X pangkat 3 min X kuadrat plus 2X min 2. Kalau yang ditanya sisa sebutkan yang 3 gitu ya. Kalau tulislah bentuk persamaannya, nah persamaannya berarti gini. X pangkat 4 plus X pangkat 2 plus 1 itu sama dengan pembagi itu X plus 1 dikali hasil bagi itu yang X pangkat 3 min X kuadrat plus 2X plus 2. Nah, ditambah sisa. Nah, tambah 3. Udah gitu aja. Yang ini nggak usah ya. Ini nggak usah diikutin nih. Oke, kita lanjutin. Ke contoh berikutnya masih ada nggak ya? Oke, masih ada. Nah, ini soal kita tadi yang di awal. Yuk, semua mencoba mengerjakan soal ini. Kira-kira jawabannya apa ya? Diurutkan derajatnya ya, supaya nggak ketukar-tukar. Yang bisa dijumlah atau dikurang itu adalah suku yang punya derajat sama. Apa nih hasilnya? Apa yo? Hasilnya? Hasil baginya dulu nih. HX-nya apa? Apa yo? OP? Apa OP? HX-nya? Bentar, Bu. Saya juga masih ngitung, Bu. Oh, gak sih ngitung. Lagi udah dapat G, HX-nya. Ini sisanya itu bukan, Bu, kayak ada pangkat Y-nya. Kurang tahu deh. Sisanya ada Y-nya. Ini berarti Y ya. Saya kok HX. SX-nya apa? SY-nya. Sisanya apa? Saya juga masih agak bingung sih, Bu, FX-nya kayak gimana. Soalnya saya sisanya bukan konstanta doang, tapi ada pangkat pangkat Y-nya gitu. Kok pangkat Y ya? Iya. Kan Y-nya variabel, bukan pangkat. Pangkatnya mah angka. G. Iya, Bu, Y pangkat 1.
Oh. Faila, udah dapat? Belum Bu, saya masih ngerjain. Oh, belum. Oke, siapa yang udah dapat ya? Bianca, udah dapat? Belum Bu. Belum. Ricky? Belum. Belum. Siapa yang udah dapat? Chris? Belum. Nira? Belum juga. Kalian tuh belum apa karena nggak pede ya? Saya curiga nih, nggak pede. Jawabanku bener apa enggak ya? Stella, udah dapat? Masih ngitung Bu. Masih ngitung. Oke. Cara udah dapat? Kira-kira. Siapa yang udah dapat ya? Jojo? Dapat Jo? Belum Bu, saya masih ngitung juga Bu. Kok lama ya? Marcel? Sel? Dapat Sel? Belum Bu, saya masih bingung Bu. Oh, masih bingung. Belum paham ya? Belum begitu Bu. Oke. Masko? Udah ketemu belum? Belum Bu, masih ngitung. Laura? Laura? Udah dapat? Saya nggak tahu bener atau enggak. Ya udah apa dulu deh. Nanti kita cek. Tapi saya bingung HY sama SY itu apa? H itu hasil bagi yang di atas. Jadi yang di atas ini HX, ya HY, ya kan karena variabelnya Y. Sisa itu yang di bawah sendiri. Nah, ya. Oh. Kalau saya yang atas itu 5Y tambah 2. 5Y Tambah 2. tambah 2. Oke, kemudian sisanya yang bawah? Min 10Y plus 11. 10Y plus 11. Oke. Coba kita lihat ya sekarang ya. Coba. Pembagiannya adalah, nah seperti ini ya. Berarti 15Y pangkat 3, ini dibagi sama 3Y kuadrat. Nah ini bagi kalian yang belum terlalu paham, nanti bakal ada soal nih. Sesi ini bakal ada PR, jadinya kalian harus ngerti supaya nanti bisa ngerjain. Oke. 15Y pangkat 3 kita bagi sama 3Y kuadrat nih. Kita letakkan di sana 15 dibagi 3 tuh dapat 5 ya. Kemudian Y pangkat 3 dibagi Y pangkat 2 dapat Y berarti 5Y. Kita letakkan di sana di atas. Kemudian 5Y kita kali sama semuanya nih ya. Semua sederet ini 3 sukul kita letakkan di bawah sini. Nah, 5Y dikali 3Y kuadrat adalah 15Y pangkat 3. 5Y kita kali sama min 5Y jadinya 2 min 25Y kuadrat. 5Y kita kali sama min 2 adalah min 10Y. Kemudian kita kurang ya. Kita kurang. Yang ini habis. Min 19 min. Ini ada minnya ya di sini. Min. Min 19Y kuadrat min 25Y kuadrat berarti 25 dikurangi 19 ya. Dapatnya adalah 6Y kuadrat. Kemudian min 30Y min 10. Jadi min 20 ya. Min 20Y. Nah, kemudian 7-nya kita turunkan ke bawah. Nah, kemudian kita bagi lagi nih 6Y kuadrat, kita bagi sama 3Y kuadrat. Oh, masih bisa nih gitu karena pangkatnya masih sama ya. 6 dibagi 3 dapatnya 2. Y di kuadrat dibagi Y kuadrat habis ya udah plus 2. Nah, benar berarti Laura. Laura. Kemudian 2 ini kita kali sama sederet ini semuanya ya. Kita letakkan di bawah sini. 2 dikali 3Y kuadrat adalah 6Y kuadrat. 2 dikali min 5Y jadinya adalah min 10Y. 2 dikali min 2 min 4. Kurang lagi. Nah, ini
6Y kuadratnya hilang. Min 20 min 10. Nah, berarti min 10 ya, karena min 20 plus 10. Kemudian 7 min 4, jadinya dia menjadi 11. Nah, begitu. Ya udah, ini hasil baginya yang di atas itu ya. Ini nggak usah, sebentar. Back. Ini nggak usah. Nah, yang disebut hasil bagi itu yang ini nih. Nah, ini adalah HY-nya, hasil bagi gitu ya. Hasil bagi. Kemudian mana yang disebut sisa? Sisa pembagian tuh yang ini. Kenapa ini jadi sisa, Bu? Karena min 10Y sudah nggak bisa dibagi sama 3Y kuadrat. Kenapa di sini pangkat 1, pembaginya pangkat 2 lah ya kan, nanti pangkatnya nggak bulat positif ya nggak? Kan nggak boleh tuh, polinom kan harusnya pangkat bulat dan positif. Ya udah, ini stop, dia menjadi sisa. Nah, ini menjadi yang sisanya. Sisa pembagian. Nah. Jadi nanti kalau kalian diminta menuliskan bentuk panjangnya gimana, Bu? Persamaannya ya udah ini. 15Y pangkat 3 min 19. Saya tulis lagi deh di sini. 15 bentuk persamaannya ya. Y pangkat 3 min 19 Y kuadrat min 30Y plus 7 sama dengan, nah sama dengannya adalah nih, pembaginya dulu kita tulis di sana, 3Y pangkat 2 min 5Y min 2 dikali sama hasil baginya, 5Y plus 2. Nah, kemudian ditambah sisanya. Nah, sisanya adalah min 10Y plus 11. Nah, ya udah gitu bentuk persamaan polinomnya ya. Apakah jelas? Marcel jelas? Lumayan, Bu. Oke, Jojo, paham? Oh ya, lumayan, Bu. Oke. Brandon jelas? Jelas, Bu. Oke. Nah, nanti unsur-unsur yang ditanya pasti adalah biasanya adalah hasil baginya apa, sisanya apa, atau bentuk persamaan. Ini enggak selalu yang ini. Biasanya ditanya sisanya doang, atau hasil baginya doang, atau dua-duanya ini biasanya. Tapi ada kalanya ditanya bentuk persamaannya juga. Jadi susunannya selalu polinom aslinya sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa pembagian. Jelas ya? Sekarang kita pindah ke, sebentar. Kita pindah ke sini. Ini udah ya, saya tutup ya. Kita sekarang pindah ke sini. Sebentar. Kita pindah ke tempat lain dulu. Sebentar. Nah, sebelum ke soal kita ke sini dulu. Karena nanti ada berkaitan dengan teorema sisa, kan tadi ada sisanya gitu ya. Bisa jadi nanti yang ditanya sisanya doang gitu ya. Pembagian suku banyak dan teorema sisa. Nah, perhatikan nih tadi bentuknya adalah seperti ini. Jadi pembagian polinom, jika polinomnya adalah fx mau dibagi dengan x min k, itu nanti dapat ditulis menjadi seperti ini bentuknya. Ini adalah patternnya ya.
persamaan bentuk polinomnya. Fx itu adalah polinom persamaan polinom bentuk polinom aslinya sama dengan, nah sekarang kita pecah nih. Ini adalah pembagi, kemudian ini hasil bagi, kemudian ditambah sisanya. Gitu. Nah ini fx-nya adalah polinom yang akan dibagi. X min k-nya adalah pembagi polinom, kemudian hx-nya adalah hasil bagi, S-nya adalah sisa pembagiannya. Nah, selalu seperti ini ya nanti. Nah, pembaginya nanti yang macam-macam nih akan ganti-ganti. Nah, sekarang kita lihat dulu ke sini. Teorema sisa itu apa? Nah, teorema sisa itu adalah gini. Jika polinom fx itu dibagi dengan x min k, maka sisanya dia adalah menjadi fk. Nah, kenapa dia begitu? Karena kan tadi bentuknya adalah fx itu kan bentuk persamaannya menjadi dia pembagi nih, kalau pembaginya x min k, kemudian dikali sama hasil bagi kan, hx kan tadi. Nah, hx, kemudian ditambah sisa, ya enggak? Sisa. Nah, kalau kita mau mencari fk nih, fk kan? Fk itu adalah, nah, substitusi aja ke sana ya enggak? Di sini muncul K min K. K min K. Nah, dikali sama HK, ya enggak? HK. HK. Oke. Ditambah sisa. Nah, perhatikan. Di sini ini kan jadi 0, ya enggak? 0 dikali HK ya udah 0 aja dia. Oh, ternyata kita dapat nih. Ternyata sisa itu adalah FK. Nah, begitu. Jadi ini adalah teorema sisa. Nah, oh, berarti kalau mencari sisa doang, Bu, substitusi aja K-nya ke polinomnya. Nggak usah susun-susun panjang gitu ya. Ini catatannya. Kalau kalian ya hanya ditanya sisanya doang, maka nggak usah yang susun panjang tadi. Kalian substitusi aja seperti kalian mencari nilai polinom ya. Minggu lalu kita pelajari mencari nilai polinom. Ini K, berarti ini kita sama dengan kan 0 nih. Nah, berarti kita dapat X-nya adalah K-nya, min K-nya pindah ruas kan. Jadi X sama dengan K. Nah, ini dia. K inilah yang kita substitusi ke polinomnya. Nanti ketemunya adalah sisanya. Jadi sisa sama dengan nilai polinom ya. Nah, kita dapat nih di sini sisa pembagian itu sama dengan nilai polinom, nilai polinom untuk X. Ya udah gini aja lah. Nah, itu adalah nilai polinom. Saat X yang tertentu ya. Kalau X-nya berbeda ya pasti beda hasilnya. Oke, kita lihat ke contoh soal lagi nih. Ini saya hapus dulu ya. Udah dicatat ya. Oke. Sekarang kita lihat ke soal. Nah, ini kalau pembaginya X min A, X plus A, maka sisanya adalah F min A ya. Kenapa min? Karena ini kita sama dengan kan 0. Nah, berarti A-nya pindah restoet gitu ya, jadinya min. Jadi X-nya adalah min A. Begitu. Nah, sekarang kita ke soal 2. Contoh 1. Jika polinom 2x pangkat 3 min x pangkat 2 plus 7x plus 6 dibagi sama x plus 1, maka tentukan sisa pembagiannya. Nah, perhatikan tuh. Yang ditanya hanya sisa. Enggak ditanya hasil baginya. Oke, berarti aman nih. Kita hanya menghitung apa nih? Satrio? Bu. Nih, kalau soalnya seperti ini yang ditanya hanya sisanya doang, berarti kita hanya menghitung apa nih? Kayak semacam penyakit pecahan campuran gitu bukan sih, Bu? Jadi apa? Kalau misalnya ini adalah fx nih, polinomnya saya kasih lambang fx deh. Jadinya kamu menghitung apa nih? S, Bu. Menghitung S itu sama dengan apa?
S sama dengan apa Bentar, ya? Bu, saya lupa. S itu sama dengan apa? FK, Bu. FK. K-nya berapa? K-nya berapa? Kayaknya, bentar, Bu. Berapa? Hai, itu dari mana? Dari mana K-nya? Dari yang X plus 1, Bu. Dari pembagi. Ah, ya. Berarti K-nya berapa? Jadi 1 ya? No. Bukan, Satrio. Ayo. Berapa dong? Kok 1 bukan, Bu? Jadinya berapa? Ayo. Berapa ya? Min 1. Ya, kenapa tuh? Ayo. Kenapa min 1? Saya kira cuman X plus 1, jadi X min K ya, Bu. Kenapa min 1? Dia harus diapain dulu? X dikurang K ya, Bu. Jadi kayak dipindah posisi doang sih, Bu. Jadi, Sama dengan nolin dulu. iya. Jadi X-nya sama dengan, kita nyari X-nya dulu. Sama dengan? Min 1. Ya, pindah ruas kan. Gitu, oke? Jangan langsung ya. Jangan langsung diambil, Bu. kalau langsung diambil itu keliru. Nah, terus mencari F min 1 gimana, Satrio? Tinggal masukin min Ya, 1 ke dalam yes. X itu. Oke, betul sekali. Ya udah. Itu udah jadi ya sisanya ya. Jawab. Nah, ubah dulu. Nih, atau jadi seperti ini ya. Ini kan rumusnya harus selalu X min K, ya enggak? Oh, jadi kalau di sini plus, berarti K-nya min. Atau langsung aja jadikan X plus 1 disama dengan 0, biar gampang ya, pindah ruas gitu. Ya udah, berarti kita dapat K-nya adalah min 1. Masukkan. Jawabannya adalah min 4. Ya udah, jadi sisa pembagiannya adalah min 4. Paham ya? Nah, itu memakai teorema sisa. Oke, kita pindah ke modul deh sekarang. Sebentar, saya lihat modul deh. Mana modulnya? Ini dia. Oke. Nah, kita ke sini dulu. Cari soal dulu ya, sebentar. Ya, modul halaman 28. Oh, kita pindah ke modul ya. Modul. Nah, ini dia. Silakan. Masih ada waktu setengah jam. Nah, nomor 1 dulu ya. Nomor 1 dulu. Supaya pembagian kalian lancar nih. Yang saya tanyakan adalah hasil bagi sama sisa pembagiannya ya. Dua-duanya nih. Berarti kalian harus pakai cara yang panjang tadi ya. Ya, diingat lagi nih. Biar kalian PR-nya nggak banyak, yo masih 30 menit. Semoga nih sampai dari A sampai G kalian kelar 30 menit ini, jadi kalian aman, nggak ada PR lagi. Semua mencoba mengerjakan ya, biar kalian tuh belajarnya nggak usah ntar-ntar gitu, sekarang gitu ya. Jadi kalau ada yang nggak tahu, nggak jelas, meyakinkan, menyamakan jawaban, nah kita nanti samakan jawabannya sekalian supaya kalau loh kok nggak sama, nah bisa langsung segera dibetulkan. Sambil menyamakan jawaban ya, yang A apakah udah dapat? Hasil bagi, saya tulis jawabannya aja ya. Hasil bagi itu adalah HX ya, HX.
sama dengan. Hasil baginya apa? Siapa yang udah dapat? Yang nomor A. 8 bukan, Bu? Hasil baginya dulu. Eh, X pangkat 4. Terus? Apa? Yang di atas dulu. Hasil baginya itu yang di atas ya. X pangkat 4. Terus? Kurang 2x pangkat 3 bukan? Iya, kurang 2x pangkat 3. Terus? Tambah 4x kuadrat. Iya, betul. 4x kuadrat. Terus? Dikurang 8x. Oke, betul. Kurang Tambah 8x. 23. Serius, Nadisa? Coba kamu cek lagi. Bentar. Tambah berapa ya? Min plusnya. Dilihat min plusnya. Di sini min 7 nih, Nadisa. Plus 9. Ya, plus 9. Terus sisanya? Bentar, Bu. Min 8, Bu. Min 8. Ya, tadi yang menyebutkan 8 siapa ya? Kurang min. Sisa adalah S sama dengan min 8. Oke, betul. Yo, nomor A. Bagi yang belum sama dicocokkan. Nih, dikoreksi ya. Bagian mana nih yang nggak teliti? Tuh. Nomor B, apakah ada yang udah jadi? Maesa, yang B udah dapat. belum, Bu, yang B. Oh, belum. Oke. Ada yang sudah jadi nomor B-nya? Hasil baginya apa ya? Siapa yang udah jadi? Aaron? Udah jadi? Yang B? HX-nya apa? Ron. Ya, Bu. Nomor B udah jadi HX-nya? Belum, Bu. Siapa yang sudah ketemu B? Saya udah, Bu. Udah, oke. HX-nya apa?
4x pangkat 4 ditambah Oke, ya, sebentar, pelan-pelan. X pangkat 4 ditambah, 4x pangkat 3 oke, betul, ditambah 3x kuadrat 3x kuadrat. Oke, betul. 3 plus 3x kuadrat. Terus, min x. min x. Oke, terus, Udah, Bu. konstantanya apa? Yang sisanya. Oh, ini kurang sekali lagi dibagi. Masih bisa dibagi X lagi nih. Bentar, Kurang Bu. sekali lagi. Sampai 0. Kok sampai 0? Sampai dapat angka doang gitu ya. Ini kurang di ujung. Kurang dikit lagi nih. Bu, -1 bukan, Bu? Nah, betul. Brandon, kamu kurang min 1-nya. Coba cek lagi ya. Kemudian, Brandon, sisamu apa coba? Tadi kan belum dibagi ya, Bu. Kalau belum Oh, dibagi, belum min x selesai. tambah 3. Nah, itu min X, min X ditambah 3 tuh kamu bagi sama X lagi. Kok min? Oh iya benar, min X tambah 3 itu kamu bagi X lagi tuh masih bisa, Brandon. Ya. Jangan stop kalau masih bisa dibagi, jangan stop ya, lanjutin terus. Oke, terus sisanya jadinya berapa? 2 ya, Bu. 2, sip. Tuh. Oke. Lanjutin lagi. Udah berkurang 2, lumayan nih. Berarti masih ada 4 lagi. 4, 5 ya. 1, 2, 5 lagi nih. Nah, ini bentuknya udah beda lagi ya. Sama yang tadi nih. Kalau tadi kan X min K tuh. Nah, sekarang udah beda nih. Udah kerjakan aja pakai yang cara pembagian panjang tadi ya. Nah, yang ini udah mulai kuadrat nih. Ini pangkat 3 bahkan. Kayak yang tadi ya. Dibagi sama X pangkat 3 min 7 tadi. Kalau yang D ini gimana nih caranya nih D? Beda sendiri nih. Kira-kira gimana ya? Nomor D. Diapain dulu tuh fungsinya? Fungsi polinomnya. Ricky, diapain dulu yang D? Sebelum dibagi. Yang D, Rick. Diapain, Ricky? Yang D ini loh. Sebelum kita bagi sama 2x min 1, polinomnya diapakan dulu? Oh, Ricky hilang. Melek dia ternyata. Ada Bu, ada Bu. Oh, yang hilang siapa ya? Oke. Dikali, Bu. Dikali dulu. Ini dikali dulu. Kemudian ini dikuadratin dulu ya. Dikuadratin dulu baru kali pelangi. Nah, ini semangat sendiri nih yang D. Harus mengubah bentuk polinomnya dulu, dikali-kali, dikuadratkan. Habis itu baru dibagi. Yang hilang siapa ya? Bianca, kamu masih ada? Bi? Oh, Bianca masih. Ada, Bu.
Elron. Ya, Elron. Bu. Oh, oke. Siapa yang hilang ya? Kope? Hadir, Bu. Oh. Siapa ya Masih Kope ya? kerjain, Bu. Yang hilang siapa Kope ya? Yang Ibu tuh hilang, lagi nyari. Oh, ini yang hilang. William ternyata. Ellen, Bu, William. nggak ada, Bu. William. Enggak, kalau Ellen kan dari awal enggak masuk. Oh, William ternyata. Will? Lempar, Will. Ya Bu, sorry Bu, tadi koneksi saya lemot banget terus tiba-tiba saya Oh. ke kick Bu. Hilang. Oke deh. Yang C, apakah ada yang sudah dapat? Faila udah dapat? Madisa? Udah Bu. Oh, oke. Yang C, HX sama dengan, langsung saya tulis HX ya. Nggak cukup soalnya. Apa HX-nya, Nadisa? 2x pangkat 4 Oke, 2x pangkat 4. Terus? dikurang x pangkat 3 Iya, betul. X pangkat 3. Kemudian? dikurang 3x pangkat 2 Ya, betul. X pangkat 2. Kemudian? dikurang x Ya, betul. Terus? tambah 4. Ya, betul. Sisanya berapa, Nadisa? 7. Oke, ya. Sisa 7. Ya. Oke, terus lanjutin. Berarti tinggal 4 lagi nih. Nah, masih ada waktu? Masih, lumayan. Meminimalkan jumlah PR ya.
Nomor yang D pecahan ya, angkanya ya? Baiklah. Kamu udah ngerjain yang D? Baiklah, putus-putus. Laura udah dapet yang D? Belum, Bu. Masih bingung. Masih ngali-ngali. Oke. Oke deh, teman-teman. Ini kayaknya yang D koefisiennya ada pecahan karena di sini 3, di sini 2 ya. Ini mesti ada pecahannya nih. Oke, semangat yang D. Buat PR ya. 4 soal ini ya. Oke, tinggal 4, lumayan, nggak banyak. Yang D yang paling susah nih, misalnya kalian kerjakan terakhir boleh nih. Yang ini bulat nih, ini bulat, yang ini juga bulat. Nah, kerjakan yang E, F, G dulu, nanti terakhir yang D, boleh ya. Yang D itu pecahan angkanya, yang teliti ya. Hati-hati biasanya kalian musuhnya adalah angka pecahan ya. Oke, teman-teman, apakah masih ada yang mau bertanya tentang pembagian polinom? Apakah ada yang masih mengalami kesulitan? Enggak ya? Lancar ya? Oke, yang teliti pokoknya. Oke, ini saya tutup